Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bisnis Kreatif. Ya, Ibu Rini, tadi kan kita sudah bahas bagaimana sebenarnya persaingan usaha yang nanti semua dari sistem online. Tapi kesiapan sendiri nih Bu dari UKM di Indonesia, terutama di pelosok-pelosok daerah-daerah yang sering Ibu kunjungi. Apakah nanti arahnya begitu Bu akan dilakukan juga, atau mungkin yang keanggotaannya dari Aku Mandiri ini bisa lebih mengerti lagi dari sistem online, atau dari Aku Mandiri sendiri akan menyiapkan wadahnya itu sendiri sehingga memang masyarakat bisa masuk dalam sistem online tersebut? Ya gini, sebenarnya kalau masalah kreativitas atau mungkin inovasi itu kan sebenarnya banyak yang semuanya pengen masuk ke UKM, semuanya mau kasih gratis, apalagi untuk media online ya, untuk media online, website. Karena gini, tidak menggunakan media online pun masih ada media sosial. Mereka kalau masuk di media sosial mereka bisa menjual produknya. Ya. Tapi kan ujung-ujung tetap mereka harus abonemen dong. Betul. Untuk melakukan itu. Bakal itu ya. Nah, otomatis karena banyak yang pasang, kita kompetitornya semakin ketat. Nah, terus untuk pemerintah itu juga ada media kayak misalnya di produknya BUMN itu juga ada kampung digital. Ya. Nah, itu websitenya murah, mereka tinggal telepon, mereka karena saya waktu itu hadir juga, itu langsung dilayani, itu dibuatkan website gitu. Tapi kan setelah itu bagaimana? Nah, makanya butuh edukasi, kreativitas. Nah, kebetulan Aku Mandiri sudah menjalin kerjasama dengan Microsoft, berharap nanti teman-teman di daerah bisa mengumpulkan anggota usahanya untuk Microsoft bisa memberikan edukasi teknologi. Nah, kemarin juga inisiasi kerjasama dengan Google. Sangat menarik bahwa pihak yang bukan pemerintah itu antusiasnya justru lebih kepada kita, gitu. Karena commerce itu sangat dibutuhkan pelaku UKM. Nah, kebetulan yang mampu membuat itu pasti asosiasi yang gede, yang duitnya banyak. Yang berkumpulnya pengusaha-pengusaha yang besar itu dia bisa bikin, tapi belum tentu dia punya anggota UKM. Ya. Nah, makanya saya bilang tuh sama Google, bisa nggak kita bantu untuk e-commerce-nya, untuk nanti warungnya usaha mungkin seperti Bukalapak. Nah, kita akan bikin itu, saya tolong dibantu. Mereka bisa, saya berharap pemetaan ini Sumatera, begitu orang asing atau kita cari aku cari kelapa di Sumatera, klik Sumatera, keluar kelapa, gitu. Pemetaannya ada, daerah ini apa unggulannya, kulinernya, seluruh anggota dipetakan. Jadi sudah ada rencana ke situ ya, Bu? Pemetaan ya, wilayah yang memang fokus terhadap UKM apa misalnya seperti itu di Bogor, di Sumatera, di Jawa dan lain-lain. Gitu. Makanya itu butuh rekap, kita butuh anggota yang real. Mengisi formulir tidak hanya seperti itu, saya butuh KTP, KK, saya nggak mau salah target, salah sasaran, gitu. Karena kita bisa menggunakan program pemerintah dengan non pemerintah, itu. Saya berusaha membuat seseorang bisa menjadi angel investmentnya UKM. Nah, itu dari pemetaan itu kita bisa bantu. Dan caranya sangat mudah dan UKM tidak memungut bayaran yang besar. Karena nanti salah gini, di dalam model membuat label, membuat logo. Saya berharap dari pengurus di DPD atau DBW ada ahli IT-nya, tapi tidak dipungut di depan. Misalnya laku 100 perak masuk. Sehari misalnya sebulan masuk berapa? Kan ketahuan tuh pembelian. Itu 100 saja perak misalnya. Jadi kalau mereka akan membuat sesuatu sudah dibantu, karena gini, kau masuk kepada editing yang ada perusahaan kan banyak tuh kayak Snappy atau apa ya, itu kan mahal untuk editing. Nah, Aku Mandiri yang hadir. Jadi sudah lengkap sebenarnya Aku Mandiri ini. Iya, karena berharap memang bidang yang kita buat, yang saya kasih kepada daerah, kalau bisa ini, kalau dibutuhkan di daerah itu harus ada, dibentuk. Tapi kalau memang di situ tidak diperlukan, tidak usah dibentuk. Oke. Jadi apapun inovasi terbaru siap untuk dibantu oleh Aku Mandiri. Ya. Baik. Kang Stephen, tadi kan ada sistem online terbaru begitu ya. Sekarang udah harus bisa bersaing di kancah internasional. Ada entrepreneur namanya. Nah, kira-kira harusnya seperti apa nih untuk
masyarakat sendiri di wilayah Kabupaten Bogor, apakah sudah seperti itu begitu sistem online semuanya begitu, apakah sudah seperti itu? Belum sih, yang saya lihat mah belum. Tapi sebenarnya kita harusnya tuh lebih untuk bagaimana pembelajaran untuk masyarakat itu ada niat usahanya. Ya, karena kalau dia udah niat usaha, berarti mereka juga kan selama ini mereka sekolah sampai 9 tahun, 12 tahun sampai kuliah, targetnya bukan usaha, targetnya dia pengen kerja. Harus kerja apa aja, yang penting menghasilkan duit. Nah, apalagi kan semua perkembangan zaman juga, kita usaha juga udah mulai mudah. Ya kan, dari online itu kita bisa online shop, tapi kan dari niat untuk usahanya itu belum ada. Sementara dari pemerintah juga penyediaan lapangan kerjanya juga masih kecil. Jadi sebenarnya satu-satunya jalan untuk menargetkan ekonomi yang baik itu ya satu itu pembelajaran dari awal, terutama dari SMK, dari kuliah itu bagaimana kita bisa melakukan usaha-usaha. Ya kan? Kalau dari muda usaha, kedepannya mungkin kan pasti lebih baik, ya kan. Nah ini kan tugas Sapma juga kan, yang memang mewadahi SMA, anak SMA, siswa dan pelajar yang ada di Kabupaten Bogor seluruhnya begitu, ada ribuan pelajar. Nah apakah sudah melakukan hal itu dari Sapma sendiri? Kita kalau untuk anak-anak pelajar SMK itu kita selalu membelajarkan mereka mandiri. Jadi kita kenalkan dengan usaha-usaha yang kecil, usaha yang besar, ya kan. Jadi mereka itu termotivasi, ya kan. Jadi bukan untuk kumpul-kumpul saja, tapi mereka kreatif. Sudah banyak kok mereka-mereka yang kita kenalin kemarin ke Ciomas. Nah mereka dari situ, mereka dari ngambil-ngambil barang itu mereka jual ke sekolahnya. Apalagi sekarang nih sekolah ini untuk sepatu-sepatu itu kan khusus merek sekolah mereka sendiri, ya kan. Mereka yang masuk ke sekolahnya, terus ke yang lain lagi kayak susu di Cisarua. Makanya anak-anak pelajar tuh saya sering datangin ke tempat-tempat itu. Jadi mereka motivasi. Jadi nggak sekedar sekolah, selesai sekolah nggak minta ke kita, Om kita dong mau kerja, Kak kita mau kerja, enggak. Tapi mereka bisa mandiri sendiri dengan jalan-jalannya itu. Kebetulan ada asosiasi ini, jadi mereka mungkin nanti bisa lebih termotivasi untuk melakukan usahanya. Jadi ada pemodalnya juga yang agunannya tidak seperti yang swasta lah harus menggadaikan sertifikat atau yang lain-lain, nggak bisa kebayar, usahanya tutup, kelilit utang, ujung-ujungnya stres, rumah sakit jiwa lagi. Gitu. Nah ini kan mindset sebenarnya ya, mindset dari para pelajar kita. Nah ini kalau Ibu lihat nih, para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, siswa-siswi, kira-kira mindsetnya tadi benar dikatakan bahwa saya lulus ya gini langsung bekerja, begitu ya, di perusahaan mana, atau jadi PNS dan lain-lain. Nah ini lihatnya bagaimana sebenarnya kondisinya? Makanya yang luar biasa itu kan program pemerintah itu ada gitu untuk pemuda. Ada untuk pengusaha pemula. Nah, cuman tahapannya berarti ada pendidikan, pelatihan. Di situ kan pasti ada pelatihan, misalnya sablon, itu ikutin. Nah nanti dari situ baru dia akan menentukan usahanya apa yang dia inginkan. Baru setelah itu ada bantuan modal. Nah sangat menarik bahwa itu pun tidak hanya di Kementerian Koperasi, di Kementerian Pemuda dan Olahraga sebenarnya juga ada. Makanya mungkin memang harus seluruh elemen organisasi itu mulai sekarang tidak hanya sekedar mengumpulkan atau membuat wadah, tapi tidak maju di dalam kepemerintahan gitu. Karena di situ ada program, kita harus bisa turut serta untuk supaya orang-orang kita sejahtera. Caranya harus tahu aturannya dulu, programnya, aturannya apa, itu supaya bisa nyambung. Terkadang pemerintahnya untuk program itu tutupan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dikasih tahu. Ya. Nah itu enggak. Nah makanya justru mungkin pendekatannya, karena selama ini kita nggak pernah ada kesulitan karena selalu gini, dunia ya tadi lagi, dunia sudah canggih, ada website, seluruh pemerintahan udah punya website, harus ada transparan. Di situ pasti ada programnya. Lalu kita cari undang-undangnya, bikin dulu programnya, anggotanya sudah siap baru. Itu ada programnya gimana? Gitu. Karena kalau kita nggak tahu aturan ya pasti begitu. Pemuda dia punya hak untuk berwirausaha karena ya tadi sama kerja pasti akan sulit. Nah, pemerintah ada lagi yang mungkin kur untuk pegawai yang pemutusan hubungan kerja. Yang di PHK itu ada kurnya.
Terus orang yang akan TKI, TKI itu juga mendapatkan KUR sekarang. Luar biasa kan pemerintah. Nah, itu yang sekarang justru kita harus merapat. Kadang gini, kebijakan itu kalau kita nggak turut serta untuk memberitahu di lapangan seperti ini, ya jangan salahkan nanti kebijakannya cuman itu wong tauku ini. Itu aja ya. Nah, jadi sebenarnya bisa bermohon selama ini yang Ibu lakukan. Mohon audiens dengan Komisi 4 atau Komisi 6 yang bawah koperasi usaha mikro, BUMN itu kan ada tuh. Kita sampaikan apa yang terjadi di lapangan. Karena kita pernah minta audiens ke rapat dengar pendapat umum di merek dan paten. Akhirnya muncul tuh kita kadang nggak nyangka bahwa akhirnya kita tahu di lapangan untuk mengurus SNI itu orang mikro harus keluar 30 juta. Ya. Nah, tapi karena asosiasi dewan itu tahu, ternyata itu berubah. Gitu. Merek dan paten gratis. Dan Kemenkop sudah menyampaikan itu di media. Nah, media itu kita clipping, kita keep lah. Lu ngomong kayak gini loh, berarti asosiasi kita kolektif maju. Oke, Kak Stephen berarti sudah ada programnya nih. Iya. Banyak sebenarnya programnya. Iya. Tinggal bagaimana kitanya begitu. Iya. Dan seharusnya ada yang mau wadahi, tapi yang Kak Stephen lihat bagaimana? Programnya sudah banyak Kak Stephen. Program banyak, tapi kan yang tadi saya bilang dari awal sosialisasinya ini gimana nih. Nah, terus terkadang juga ke arah kebanyakan perkumpulan-perkumpulan itu, jadinya kita bersaingnya sama perkumpulan itu. Pemerintah juga terkadang suka sulit untuk menentukan ya. Jadi di Indonesia itu kebanyakan lembaga di atas lembaga. Jadi terlalu banyak cabang-cabangnya, terlalu banyak udah kebebasan lah sekarang lah. Udah zamannya demokrasi, jadinya kita juga sulit. Jadi persaingannya benar-benar persaingan semuanya lah, entah itu birokrasinya, materinya. Ya kan, kita nggak bisa langsung asal main jalan-jalan gitu aja. Pemerintah juga stuck diam di tempat menunggu. Harus jemput bola. Iya. Lembaga terus lembaga jadi Bu ya. Iya, benar. Memang itu real di lapangan. Makanya gini, berharap sih pemerintah bisa mensupport gini, karena saya nggak akan ngambil jatahnya proyek pemerintah, enggak. Justru kita tuh bantu. Saya pengen gini, coba kita renungkan lagu Padamu Negeri. Kita ini berbakti, kita ini mengabdi. Lagu itu diciptakan sebagai lagu nasional kebangsaan. Kalau kita akan pegang itu, kita nangis. Kita pasti akan nangis. Karena apa? Yaitu negara tidak hadir di dalam masyarakat, tapi negara hanya ada, masyarakat hanya selalu dijadikan objek. Nah, hadirnya Aku Mandiri ini supaya gini, yang tadi organisasi yang muncul hanya itu, sama-sama kita tidak melepas organisasinya itu, tapi paling tidak anggotanya yang ada itu bisa terbantu. Tetap punya anggotanya dia, cuman kalau masuk di kita bantu secara programnya. Nah, berharap begitu. Saya nggak bisa menyalahkan organisasi. Ya memang itu memang era aturannya boleh membentuk perkumpulan. Sekarang lebih mudah. Kita nggak bisa menyalahkan ya karena dia nggak ngerti. Kadang bikin ADART aja mereka hanya nempel ke lain, copy paste dirubah-rubah, gitu kan? Ya maaf. Dan pemerintah juga nggak jeli mengizinkan nih. Dia nggak cek satu, nggak akan. Enggak, emang peraturannya juga begitu. Yang penting ketua sekretaris bendahara ADRT ya nggak terlalu dipelajarin. Dan dia belajar akhirnya sudah didealkan lah begitu. Ya karena terlalu banyak organisasi itu. Nah, itu Bu yang terjadi. Tapi kan Aku Mandiri harus kuat juga nih bangun gitu ya dengan fokusnya tadi. Nah, kita akan bahas lagi nanti, mungkin banyak yang menjadi pertanyaan dari masyarakat adalah mungkin sistem permodalan ya Bu. Karena memang masih banyak yang belum tahu sistemnya seperti apa, bahwa ternyata banyak juga program yang dimudahkan begitu ya. Dari hak patennya tadi begitu ya, bagaimana mendapatkan SNI-nya ini, karena kan penting sekali ya buat memang menjual hasil karyanya, apalagi mendapatkan tadi sertifikat SNI, Standar Nasional Indonesia, itu sangat luar biasa. Dari sistemnya gimana, kita tahan dulu Ibu dan juga Kang Stephen, kita akan kembali. Sepas jeda pariwara, tetap di Bisnis Kreatif.